Kebudayaan adalah sebuah peranata sosial yang ada pada masyarakat di berbagai daerah yang memiliki keragaman dan ciri khas masing-masing. Salah satunya di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna, yang memiliki tradisi turun-temurun pada saat proses penyambutan tamu. Sore ini tersiar kabar ke warga desa akan digelar atraksi paling sakral bagi masyarakat Muna, yaitu atraksi silat Muna. Daya tarik silat Muna ini seakan menghipnotis warga desa. Terbukti mereka tidak ingin melewati momen paling berharga ini. Kalau mau ditanyakan soal hakikatnya adalah pembelaan diri. Karena silat Muna tidak pernah mengajarkan bagaimana memulai tikaman, hanya mengajarkan bagaimana menghindari tikaman. Zaman telah berubah. Silat Muna kini dikreasikan menjadi sebuah tarian tradisional. Perpaduan antara seni bela diri dan tarian. Silat Muna kini pun dikenal sebagai tari potobo. Nah, dalam budaya Mangaro, tari potobo kerap dipertontonkan dalam acara-acara resmi seperti penjemputan raja di masanya. Dan sekarang tarian ini biasa digelar pada saat acara pengislaman atau katoba dan penjemputan tamu. Di dalam budaya potobo ini ada salah satu ritus, yaitu disebut Mangaro. Mangaro itu mengiring perjalanan raja atau menjemput tamu raja. Di dalam Mangaro inilah ilmu potobo dipertontonkan. Kelebihan-kelebihan kekebalan dipertontonkan. Orang-orang kebal yang tidak dibakar senjata diperlihatkan. Mempelajari silat Muna tidak sekedar mengenal dan memahami setiap gerakannya saja. Tetapi awal atau dasar mempelajari silat ini harus melewati beberapa prosesi lebih dulu. Ada yang disebut violi dan kovinda. Sebelum dilakukan kedua proses tersebut, maka calon pesilat terlebih dulu dimandikan oleh guru silatnya. Memandikan calon pesilat Muna harus di atas rumah panggung dan itu syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Tetesan air yang dimandikan ke seluruh tubuh calon pesilat ini harus menyentuh tanah. Selama dimandikan, ia harus duduk di atas buah kelapa. Proses ini berguna untuk memberikan kekebalan tubuh dan kekuatan tulang. Proses awal sudah dilewati. Selanjutnya pria ini harus divioli. Yaitu meneteskan air ke dalam mata yang telah dicampurkan perasan air jeruk, cabai rawit, jahe, serutan tawas, dan alang-alang. Iya, karena pertama kan yang tidak pada saat mandi itu sisa biji mata itu yang tidak dikena. Nah, di mandi tersendiri dia namanya violi, supaya mata itu tajam. Nah, itu mata itu 7 kali dimandi. Kalau badan kita ini hanya 2 kali, pertama dengan habis. Ketika guru silat hendak memvioli calon muridnya, satu orang lagi harus menahan kepala pria ini agar tidak bergerak. Karena jarak antara keris dan bola mata begitu dekat. Sementara guru silat ini harus berkonsentrasi. Sebelum pesilat Munah dibekali senjata tajam, masih ada proses lagi yang harus dilaluinya, yaitu fovinda. Fovinda adalah menginjakan kaki di atas tempurung kelapa. Dalam silat Munah dikenal dengan gerakan langkah 3, langkah 7, ngibi, dan johor. Disebut langkah 3. Langkah 3 itu artinya hidup di lubang 3 dari Allah, Bapa, Mama. Selamat di situ, berarti lahir. Itulah yang dikatakan langkah 3. Gerakan langkah 3 yang diajarkan guru silat kepada muridnya ini merupakan gerakan paling dasar, dan mereka yang menguasai langkah 3 hanya boleh menggunakan senjata tajam jenis keris. Ilmu Potobu mengatakan, begitu lawanmu luka, jangan kau paksakan. Tanya dia, apa pertikaman masih kita lanjutkan atau hingga di sini saja? Semakin lemah lawan, semakin sabar orang yang menikah. Dia diberi kesempatan untuk membalas. Itu ilmu Potobu di sini. Bagi warga desa setempat dan sekitarnya, sepertinya menjadi sebuah keharusan untuk mempelajarinya. Entah mengapa adegan yang cukup berbahaya ini digandrungi, bahkan menjadi warisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Silat Munah tidak hanya milik orang dewasa. Usia anak-anak dan remaja juga mencintai warisan budaya ini. Bahkan ada kebanggaan tersendiri ketika mereka mempertontonkan atraksi silat Munah di depan khalayak ramai.
Ketangguhan dan keberanian menggunakan senjata tajam tidak hanya milik kaum Adam. Kaum Hawa pun diwajibkan menguasai seni bela diri ini. Dan rupanya ada kisah di balik itu semua, mengapa wanita harus mempelajari silat Muna sejak zaman dulu hingga sekarang. Sebenarnya kaum perempuan tidak wajib sebetulnya. Cuma karena di abad-abad 18 itu ada Parintabone di sini namanya di Munasi. Jadi Parintabone ini adalah masa anarkisme di kabupaten ini. Nyaris orang sudah tidak tunduk sama hukum. Karena anarkisme ini di sana terjadi penangkapan dan jual beli orang di Muna ini pada tahun itu, maka perempuan diwajibkan untuk belajar. Mulai saat itu timbul kesadaran bahwa ilmu ini tidak boleh hanya sebatas kaum lelaki, tapi kaum wanita pun perlu, karena harus dia tahu membela dirinya dan mempertahankan dirinya. Saya seorang perempuan, maka saya ingin belajar silat ini supaya saya bisa melawan, walaupun yang menahan saya itu, yang menyerang saya itu seorang laki-laki, tapi saya bisa melawan seperti itu. Pada umumnya silat Muna karena di sini itu diterima di kaum wanita itu di Rumpa. Berarti gurunya kaum wanita, maka putus seperti pindah harus belajar putus sama kaum wanita. Karena yang pertama menerima itu silat di Rumpa, model mukanya wanita. Tadinya itu memang tidak diketes, tapi setelah buka itu dia punya jilbab, wanita dia. Muna mulai diajarkan pada anak berusia 11 tahun. Di masa usia seperti itu, anak belum mampu mengontrol emosinya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akses negatif bagi dirinya dan orang di sekelilingnya, meskipun hakikat dasar dari silat Muna ini adalah menghindar tikaman dan bentuk pembelaan diri dan mengajarkan keikhlasan. Kasih mandi itu adalah untuk tujuannya sebenarnya ke sana. Tetapi yang saya maksud tadi, selain itu dua komponen itu, ada komponen lain, yaitu dia diajarkan untuk apa ini pelajaran. Dimulai dari mana pelajaran ini? Titik awalnya dari mana? Titik awalnya dari topa. Salah kalau belajar silat cuma kasih mandi dengan violi baru dia diajarkan dengan topa. Salah apa salah? Saya tidak setuju. Cara ini cara yang punya akses kelak di kemudian hari. Senjata yang dia kuasai dan kemampuan perorangan yang dia kuasai bisa dia salah gunakan di kemudian hari. Kalau dia tidak memahami arti moral dari toba itu. LPB TVRI Sulawesi Tenggara senantiasa menyajikan hiburan, informasi, dan pendidikan. Melalui tenaga-tenaga yang profesional, kami mampu memberikan tayangan yang menarik untuk ditonton bagi semua kalangan. Mari bergandeng tangan bersama kami, mendorong kemajuan daerah untuk masa depan yang lebih baik. Tonton terus TVRI, karena TVRI Sultra
Soso itu. Sulawesi Tenggara punya sejuta kisah dan cerita, dan punya tempat asik untuk dikunjungi. Yuk telusuri setiap potensi wisata yang ada di daerah ini, sekaligus mencicipi kuliner khasnya. Tidak ketinggalan untuk mengulik seperti apa aksi dan kreasi komunitas-komunitas yang ada di daerah ini. Saksikan keseruannya dalam program acara Molako Lako setiap hari dan jam berikut. Besar mau jadi tentara, kalau kau Aldi, kalau kau besar mau jadi apa? Kalau saya besar mau jadi polisi, kalau kau bilang mau jadi apa? Jadi Pak Guru. Kalau kau besar mau jadi apa? Kalau saya besar saya mau jadi dokter. Kalau saya besar saya akan jadi perawat. Salah satu proses atau tahapan yang dilalui seorang pesilat yaitu violi, yang bertujuan agar pesilat tidak gentar atau takut dengan benda-benda tajam dan sejenisnya, tidak cukup untuk menjadi jaminan bagi para pesilat. Melainkan ada suatu kebiasaan atau budaya Muna yang harus dibekali oleh pesilat-pesilat Muna sebelum divioli, yaitu toba. Pesilat Muna sebaiknya harus menguasai petunjuk toba karena bisa berakibat fatal. Budaya toba yang intinya kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan titik dasar bagi warga Muna yang ingin menguasai silat Muna atau potobo. Diakui, toba mampu mengendalikan emosi para pesilat ketika lawan sudah berada di depan mata. Tapi apa makna dan filosofi dari toba itu? Dia harus diajarkan toba dulu. Dia kuasai dulu toba. Karena toba inilah yang bisa mengendalikan dia punya emosi. Untuk apa dia mempermainkan senjata kalau dia tidak tahu toba? Sedangkan senjata yang dipermainkan berdasarkan sama toba tadi saya sudah jelaskan. Jadi salah seorang guru mengajar murid hanya silat to saja, bisa membahayakan itu.
dan seni bela diri yaitu silat Muna yang kini disebut tarian Potobo merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kebudayaan Muna. Saling berangkai dan akan kehilangan makna jika toba tidak lagi menjadi dasar melestarikan kebudayaan Muna, silat Muna. Toba tidak menjadi kebudayaan yang sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi toba harus menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Muna agar lebih saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dan saling mencintai sesama, karena budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa manusia. Silat Muna ini juga tersirat makna bahwa tidak ada yang berkuasa dan berkehendak selain Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik dan pencipta alam semesta. Potobo tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal dendam, dan tidak mengenal hal-hal lainnya yang tidak terpuji. Si orang yang sudah tahu pesilat dia semena-mena saja perlakukan orang lain. Bisa. Kalau dia punya moral masih dipertanyakan. Jadi tidak diperkenankan untuk dia memahami itu permainan senjata tanpa dia menguasai moral. Itu yang mengkhawatirkan saya, jangan sampai dia diajar saja untuk keterampilan menggunakan senjata, tidak keterampilan tentang moral. Itu kekhawatiran yang ditimbulkan. Sesungguhnya silat yang kami pelajari ini bukan untuk melumpuhkan lawan sebenarnya. Jika hanya menjaga diri, kalau ada orang yang mau celakai kita dengan benda tajam misalnya, maka kita akan hentikan gerakannya. Kalau dia pegang parang misalnya pisau, maka kita ambil pisaunya atau parangnya itu. Jadi kita untuk melumpuhkan orang itu, kita punya niatan dalam persilatan ini hampir tidak ada. Didasarkan kepada kepasrahan kepada Yang Maha Pencipta, karena semua orang juga adalah ciptaan. Saya ciptaannya, anak pun begitu. Mengapa saya dengan anak harus bunuh membunuh? Ya, kita sama-sama dicipta oleh satu Tuhan. Hilangkah itu semangat persaudaraan di dalam tubuh kita? Kalau orang Muna tidak diajarkan dari kecil, tidak boleh. Alam semesta dan seluruh isinya adalah ciptaan satu Tuhan, tangan Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh sekali-kali kita menjaga sesama ciptaan. Itu satu larang. Ilmu tikam menikam juga tunduk pada ini. Tanah kelahiran kita semakin tersohor dengan keragaman keunikannya. Semestinya anak negeri ini bangga dan tidak melupakan budayanya. Budaya yang melukiskan identitasnya dan budaya yang melahirkan karakteristik, namun tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silat Muna hanyalah satu dari sekian banyak budaya atau tradisi Muna yang masih tersembunyi di negeri Khatulistiwa Indonesia Raya di bagian Jasirah Provinsi Sulawesi Tenggara. Potobo sangat perlu diajarkan kepada generasi muda agar tetap terjaga eksistensinya. Partisipasi dari masyarakat dan juga dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan kebijakan. Saya Yuyun Andriani, sampai jumpa.